Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah, sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat masa Prapaskah. Kita merayakan atau merenungkan misteri iman kita dalam 40 hari retret agung sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat dia sebelum memulai karyanya. Dia melakukan pantang dan puasa, dan itu adalah suatu keekstriman ketika Yesus melaksanakan pantang dan puasa itu di padang gurun. Dan setelah itu setelah berpantang dan puasa 40 hari 40 malam berarti tidak makan dan tidak minum. Artinya tidak ada sesuatu yang masuk ke mulut Yesus, baik cairan maupun makanan padat yang dirasakan Yesus. Setelah itu dia dibawa di padang gurun dan dicobai iblis. Nah, pada masa retret agung ini kita sudah menandai diri kita dengan abu, baik yang menandai atau ditandai oleh gereja dalam gereja Katolik. Dan pada tahun ini karena bertepatan dengan pemilu, maka penerimaan abu dilaksanakan pada hari Selasa. Dan memang dalam kalender gereja Katolik, kalau sudah jam 6 sore di waktu misalnya Selasa itu sebenarnya sudah masuk ke masa atau hari Rabu dalam kalender liturgi. Jadi makanya dalam gereja Katolik itu ada misa hari Minggu di hari Sabtu. Nah, itu ketentuannya. Tetapi ada juga memang gereja-gereja yang melaksanakan itu karena atas surat gembala dari Uskup Agung, surat itu menegaskan bahwa demi kepentingan bangsa dan negara, maka digeserlah penerimaan abu itu pada hari Selasa. Bukan Selasa abu, tetapi tetap hari Rabu abu. Karena hari Rabu abu itulah hari pertama permulaan memasuki masa Prapaskah. Dan ditandai dengan abu, berasal dari abu dan akan kembali menjadi abu. Atau bertobatlah dan percayalah kepada Injil, formanya, lalu kita mengucapkan amin. Artinya pada masa-masa sekarang ini kita harus selalu membaca firman dan sabda Tuhan demi pertobatan kita. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Mengapa seruan itu dilakukan pada masa Prapaskah? Yang pertama, seruan itu mengingatkan akan firman dan sabda Tuhan yang menguduskan kita. Jadi firman dan sabda Tuhan itulah yang menguduskan kita. Firman dan sabda Tuhan itu menjadi manusia. Dan manusia itu menyelamatkan kita dengan tubuhnya. Lalu dia menyucikan kita dengan darahnya. Maka kalau kita berdoa jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus,
Ya, selamatkanlah kami. Darah Kristus sucikanlah kami. Air lambung Kristus basuhlah kami. Sengsara Kristus kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang lindungilah kami. Di waktu ajal terimalah kami. Supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Nah itu ya artinya doa jiwa Kristus itu. Artinya jiwa itu adalah otomatis roh. Tetapi ingat ya, memang ada perbedaan antara roh, nyawa atau jiwa itu. Ya, tetapi jiwa itu lebih menyangkut manusiawi. Tetapi kalau nyawa itu lebih menyangkut makhluk hidup. Tumbuhan juga punya nyawa, binatang juga punya nyawa ya. Bahkan kalau orang berpikir alam semesta ini tidak punya nyawa, salah. Karena dia bergerak. Ya, tetapi dia bukanlah ya benda hidup. Kata hidup itu dia harus memiliki yang namanya pertumbuhan. Dia tetap. Tetapi kalau kita pikirkan mereka bisa ya memiliki proses itu karena ada firman dan sabda itu yang menguduskan mereka. Dan yang harus kita pahami bahwa makhluk-makhluk dan benda-benda itu dikuduskan sekali oleh Allah. Ya. Maka tidak perlu binatang masuk agama atau binatang dibaptis, tumbuhan dibaptis. Dia diberkati. Jadi berkat itu diingatkan karena barang ini adalah ciptaan Allah. Sepeda motor misalnya kita berkati. Jadi begini, kalau awam itu mendoakan, tetapi kalau imam di gereja Katolik dia memberikan berkat. Maka kalau kita misalnya meminta berkat ya untuk rumah kita, itu sudah sepantas dan selayaknya. Berkat itu ya diberikan oleh imam karena mereka adalah altar Kristus, dan dengan berkat itu Allah ya menyertai, memberkati dan menyertai. Bukan hanya tempatnya tetapi kita juga yang berada di dalamnya. Makanya biasanya ada sebagian atau ya kebanyakan orang Katolik itu misalnya memiliki rumah baru, dia mengadakan misa pemberkatan. Misa syukur karena Allah campur tangan dalam hidup perkawinannya, kemudian Allah memberikan rejeki padanya sesuai doa Bapa kami, lalu rejeki itu disyukuri. Karena orang yang bersyukur itu artinya orang yang mampu mengenal Sang Pencipta. Nah, itu harus dipahami. Maka sebagian besar orang Katolik atau hampir semua orang Katolik ya pasti melaksanakan pemberkatan rumahnya. Kalau tidak misalnya dengan misa, biasa dengan ibadat yang dilakukan oleh imam ya. Memang agak jarang yang memahami itu, tetapi yang jelas berkat imam itu ya bisa hanya dengan dia melaksanakan ibadat atau melaksanakan doa, itu sudah berkat. Tetapi biasanya digabung dengan misa itu karena ya umat Katolik itu menerima tubuh dan darah Kristus. Kurang afdol rasanya kalau belum misa katanya ya. Tetapi sebenarnya itu adalah ucapan syukur. Nah, ibadat yang termulia dan tersuci itu adalah misa ya. Jadi apapun yang dilakukan itu ya umat Katolik atau umat Kristiani itu menerima berkat itu bukan karena mereka ingin mengatakan bahwa ya apa yang mereka terima itu harus ya disyukuri. Kembali ke konteks pada hari ini ya, pada hari sesudah Rabu Abu. Jadi penerimaan abu di Selasa ya. Dan juga masih diberikan kalau di gereja kami itu kalau ada yang tidak datang pada hari Rabu Abu, pada hari Minggu pertama itu dipersilakan menerima abu. Ya mungkin karena pekerjaan atau karena kelupaan ya. Jadi gereja itu adalah sakramen keselamatan. Gereja itu tidak pernah mengutuk orang-orang ya, karena sekali dibaptis orang itu sudah menjadi milik Kristus. Orang itu memiliki ritus tetapi tidak memiliki rahmat. Rahmatnya ada kalau dia mau bertobat. Nah, pada masa ini rahmat ini kembali kepada kita kalau kita mau bertobat. Ritusnya ada dalam diri kita. Jika dibaptis, ritualnya itu ada di dalam diri kita. Sehingga semua orang yang dibaptis ya itu memiliki ritus. Nah, rahmatnya itu apakah bisa kembali? Bisa kalau bertobat.
Itulah masa pertobatan. Beda dengan malaikat, dia tidak memiliki yang namanya, ya, dia hanya sekali saja. Ritus rahmatnya itu sekali. Ketika dia sudah diberkati Allah, dia menjadi milik Allah, lalu dia menghujat Allah, menghujat Roh Kudus, dia tidak diampuni. Kata tidak diampuni karena, ya, rahmat yang diberikan kepadanya itu adalah rahmat kehendak bebas untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bukan untuk sama seperti Tuhan atau, ya, merusak hubungan Tuhan dengan manusia. Maka malaikat yang jatuh itu tidak diampuni karena rahmatnya itu kekal abadi. Makanya karena kekal abadi, makhluk rohani, ya, makhluk rohani. Jadi malaikat itu dia bisa berbentuk apa saja. Bahkan kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, berbentuk, ya, hal yang jelek. Maksud jelek itu mukanya jelek. Nah, kalau pernah baca itu dalam Perjanjian Lama, ya, malaikat itu rupanya jelek. Dia bisa berbentuk apapun karena makhluk rohani, ya. Jadi kembali ke situ, kita adalah makhluk rohani, kemudian kita memiliki jiwa, ya. Karena yang memiliki jiwa, jadi dia manusia ini memiliki semangat, ya. Binatang memiliki nyawa, dia memiliki naluri. Nah, itu perbedaannya. Kalau kita spiritual itu. Kalau makhluk spiritual itu adalah manusia. Tapi sebenarnya sang spiritual itu adalah Allah. Ya. Kemudian makhluk rohani atau makhluk spiritual itu malaikat dan manusia. Iblis bagaimana? Dia makhluk spiritual juga, tetapi penyesat, penentang. Jadi jangan salah, ya. Setan atau iblis bisa menyembuhkan. Ya. Kalau tidak percaya, kalau ada misalnya pengobatan itu, ya kan, iblis diusir, lalu mohon jubata untuk, ya, kembali, ya, mengikatnya, kan begitu. Dan iblis juga bisa, ya, atau iblis itu bisa juga menyembuhkan orang, tapi ada negosiasi. Makanya Yesus membentak iblis itu, diam. Mengapa? Tidak boleh manusia itu mendengar, karena dia dua sang penentang, pasti menyesatkan. Gara-gara dialah yang menyesatkan manusia pertama itu. Ya, akibatnya manusia itu jatuh dalam dosa, dan untuk mengembalikan hubungan dengan Allah, Allah sendirilah yang menjadi manusia untuk mengembalikan itu. Nah, masa Prapaskah merupakan suatu masa yang berbahagia bagi kita semua. 40 hari kita retret agung, kita mengoreksi, mengevaluasi, berkontemplasi, berefleksi, berretret, berekoleksi sejauh mana kehidupan kita bersama Kristus. Karena bukan lagi diriku yang hidup dalam diriku, tetapi Kristus Yesus. Jadi kalau kita berbuat baik, berarti, ya, semangat Kristus, diri kita sama serupa dengan Kristus. Kalau kita berbuat jahat, berarti kita menentang Kristus. Ya, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin, ya. Jadi mohon maaf, ya. Katanya cinta tapi menghamili ceweknya, berarti itu tidak baik, berarti itu jahat. Nah, jadi, ya, tapi bertanggung jawab karena cinta, tidak, itu adalah penyesat. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada masa Prapaskah ini, ya, kita adalah agen damai, agen cinta kasih. Maka dalam 155 tadi jiwa Kristus, lalu ada, ya, doa 156 itu. Ya. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Ya. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa, ya, pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi, ya, kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi, ya, kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, ya, kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci, ya, kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya.
Jadi Bapak-Bapak, saudara-saudara yang terkasih, 40 hari ini retret agung yang luar biasa yang dilaksanakan oleh diri kita, maka kita berretret. Itu adalah kembali, tret itu perjalanan hidup kita bersama Kristus. Perjalanan hidup kita bersama Kristus itu memang ya sesuatu yang dinamis, bukan statis. Kalau statis itu artinya tetap, kalau dengan Kristus itu kita dinamis. Tetapi kehidupan rohani itu harus bergerak maju, bukan diam dan mundur. Diam dan mundur adalah pengkhianatan bagi gereja dan negara menurut orang ya. Jadi ketika kita melaksanakan kemarin pemilu itu, sayang 5 tahun diberikan kesempatan untuk memilih, lalu kita tidak memilih karena kita menganggap tidak ada pilihan. Padahal apapun yang ada di dunia ini tidak sempurna. Kesempurnaan itu adalah milik Allah. Ya. Maka kata Yesus, berikanlah apa yang menjadi hak kaisar dan berikanlah apa yang menjadi hak Allah. Ketika pemilu 5 tahun lalu tidak memilih, ya kan? Padahal satu suara menentukan, ya. Tidak ada suara tidak berguna. Ketika saya menjadi anggota KPPS kemarin, ya, saya lihat banyak, ya, suara, ya, tidak digunakan. Dari 137 DPT, ya, dan diberikan surat suara 140, ya. Kalau yang meninggal ya sudah, ya kan? Tapi kemana 131 orang? Karena ada 6 orang yang meninggal kan? 131 orang kemana? Ya, yang menggunakan hak suara 89. Ya kan? Sayang kan? Sudah berapa persen dia menghilang kan? Belum lagi yang sampai ke bilik suara lalu tidak memilih atau rusak. Ya. Di beberapa dari 5 surat suara itu ada yang tidak memilih. Nah, itu adalah sesuatu hal yang ya bagi kita sebagai warga negara Indonesia sayang. Negara menggelontorkan 10 triliun itu supaya kita bisa memilih ya pemimpin dan wakil kita yang demokratis. Pilihan sudah terjadi ya. Kalau pemimpin yang dipilih tidak memimpin, ya jangan berkecil hati. Berarti ya sebagian besar masyarakat Indonesia percaya dengan pemimpin yang menang. Sebagian besar caleg yang dipilih adalah caleg memiliki ya kan suara yang banyak kan begitu. Tetapi memilih itu adalah suatu pilihan yang pasti. Ya kan? Sama seperti kita merayakan ini, pantang dan puasa hari Rabu Abu kan. Nah, pantang dan puasa kita terhadap hawa nafsu. Tidak menerima money politik, ya kan. Kita tahulah kalau di daerah-daerah. Ya. Kalau kita hitung 100 TPS, ya minimal 1000, bisa jadi dewan kabupaten atau kota kan. Tidak perlu banyak 10 suara, tapi 100 TPS orang milih kan, lumayan. Tapi ada orang yang akhirnya karena tidak pede, ya, akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang korup. Itu kan koruptif, ya, membeli suara. Dan orang yang menjual suara itu adalah orang yang koruptif. Korup itu artinya mencuri, Pak. Korupsi itu artinya mencuri. Ya, saya dievaluasi waktu saya mengajar, Bapak korupsi waktu. Ya kan? Waktu tak bisa dikorupsi. Kita salah ngomong begitu. Ya kan? Kalau orang tak sekolah wajarlah ngomong gitu. Korupsi itu kan memang mencuri. Bagaimana kita mencuri waktu? 24 jam waktu kita. Ya kan? Nah, terkadang mahasiswa, Pak Niko tahulah ya. Mahasiswa ini aneh. Ya kan? Dosen tak masuk suka. Dosen nambah waktu dibilang jahat. Nah, itu dia. Dosen kasih tambahan lagi, tidak boleh. Kasih banyak tugas, dia bilang menyiksa. Tidak kasih tugas, bingung juga mahasiswa. Nanti kalau mahasiswanya tidak bisa jadi apa-apa, kita yang sulit. Kan begitu. Dikasih tugas itu kan sama seperti kita. Yang namanya kita petani. Ya kan? Kalau tidak dikasih kerjaan, kita nganggur. Ya kan? Petani kan tidak pernah nganggur. Dia berdasarkan musim. Ya. Kalau dia nganggur, pasti nanti repot. Pastilah ke ladangnya, ya. Kalau kita bisa lihatlah, kalau yang rajin misalnya hasilnya juga bagus kan. Tapi kalau yang malas-malas, ya, lalang tidak dicabut, rumput banyak, nanti waktu panen sakit kan. Atau misalnya orang musim tanam dia belum nanam, ya kan. Orang dah panen dia baru nanam, habislah kena gigit segala tikus, ya kan.
Jadi orang bertanya, mengapa orang tak boleh berladang sendiri? Nanti tikus itu nyerang ladangnya sendiri, habislah puso nantinya, kering. Belum lagi belalang, pipit dan sebagainya. Nah, pada masa ini hubungan kita kembali harmonis dengan Allah. Mengapa? Karena Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang mengharmoniskan kita. Maka dalam kitab Ulangan, di padang gurun di seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya. Selalu menggunakan kata padang gurun. Dan Yesus juga berpuasa dan berpantang di padang gurun. Mengapa padang gurun itu menjadi suatu tempat yang ekstrim bagi pertobatan? Karena di padang gurun itu orang pasti hanya mengandalkan Tuhan Allah. Tuhan, di mana sumber air? Tuhan, panas nih. Ya kan? Tidak ada pohon, perlindungan apalah di padang gurun. Nama padang gurun ya. Kalau malam dia dingin sekali, kalau siang dia panas sekali. Jadi padang gurun itu aneh. Ya. Lalu kalau terjadi padang pasir, ya, kalau jadi hujan bahaya, ya, badai. Tapi jarang lah, ya, yang ada badai pasir. Nah, ingatlah pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, ya, suka dan duka, untung dan malang. Jadi dalam kitab Ulangan ini, ya, Musa mengingatkan kita bahwa kita hidup di muka bumi ini, ya, ada kehidupan dan ya keberuntungan, ada kematian dan kecelakaan. Ya. Jadi kita ada kehidupan, lalu ada keuntungan, kemudian ada kematian dan kecelakaan. Ya. Jadi manusia itu hidup, ya. Kalau dia hidup itu terhindar dari duanya dianggap keuntungan. Tapi sebenarnya manusia itu ya yang akan menewaskan dirinya itu karena ketidakberuntungannya, kesakitan, ya, kemudian kecelakaan dan sebagainya, dan bahkan pembunuhan atau kematian. Karena pada hari ini aku memberitakan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi pada masa ini kita wajib mengasihi Tuhan Allah. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah masa prapaskah, masa mengembalikan hubungan harmonis kita dengan Allah dan dengan sesama. Yang bertengkar atau yang tidak berteguran dengan istrinya, telepon, kontak, WA, ucapkan salam. Mengapa seperti itu? Karena banyak manusia itu menjadi tidak berkomunikasi karena masalah sepele, masalah belahan cinta yang hilang. Dulu waktu misalnya belum punya uang, harmonis luar biasa, sepiring berdua. Setelah punya truk 10, kebun sawit 100 hektar, sapi ratusan ekor, ya, selingkuh. Mengapa begitu? Karena kekayaan, kekuasaan, ya kan, itu tidak akan bisa memberikan manusia kesejahteraan. Pak, sejahtera apa orang yang kaya? Iya, betul. Dalam hal duniawi sejahtera. Nyaman orang kaya nih, mau apapun bisa. Ya. Memang apapun bisa, tetapi dia tidak bisa membeli nyawanya. Ya. Maka nanti diingatkan oleh Yesus, ya, pada bacaan Injil. Terkadang kan orang kan kita lihat tuh orang kaya memang enak dia bisa merintah ini kayak Tuhan lah. Ya kan? Kalau kita dilihat di Facebook, wah bagaimana, ya kan? Jadi kekuasaan itu dianggap sebagai sesuatu yang harus diambil karena kita bisa dilayani. Enak kan begitu. Ya. Kalau kita jadi penguasa itu kan nyaman, karpet merah, red carpet. Ya. Nah, bahkan sampai ada orang yang ya mengusulkan kematiannya itu menggunakan macam-macam. Ya. Bahkan kalau kita lihat Firaun, ya, dimasukkan harta di dalam piramid-piramid itu kan, karena dia bilang nanti mati itu ya harus ada bekal. Padahal itu apalah bekal itu, ya. Tetapi itulah kepercayaan-kepercayaan yang muncul dari hal-hal yang duniawi. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya,
Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan serta peraturannya. Dengan demikian engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri yang kau masuki untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, apalagi jika engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka pada hari ini aku memberitahukan kepadamu bahwa pastilah kamu akan binasa dan tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Jadi betul apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di Tegar Tengku, angkatan ini tidak akan masuk ke tanah terjanji. Jadi mereka itu bisa masuk ke tanah terjanji itu kan karena ya Yosua, hambanya Musa. Ya kan? Jadi Yosua dan beberapa orang itu bisa masuk. Tetapi mereka yang angkatan itu Musa hanya melihat dari kejauhan karena dia harus menanggung akibat resiko dia. Ya. Sedangkan bangsa Israel harus mati karena ketidakpercayaannya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Ya, pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Jadi ada kehidupan dan kematian itu kepastian. Berkat dan kutuk. Nah ya berkat dan kutuk. Maka bagi orang yang murtad itu adalah kutuk. Jadi maka jangan pernah berpikir berkat itu, rahmat itu bisa menjadi kutuk. Di dalam gereja Katolik kalau orang berzina itu kan tidak boleh sebenarnya, ada halangan untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Itu bukan kekudusan tetapi kutukan bagi dia terima terus. Ya kan? Karena dia tidak layak dan pantas. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Nah, ini bagi orang yang melakukan tindakan kedosaan pada masa prapaskah ini, masa pertobatan, refleksi ini, retret ini, ya memang harus disadari. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, pilihan kehidupan supaya engkau, pilihlah kehidupan supaya engkau tidak mati, baik engkau maupun keturunanmu, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Jadi pada masa prapaskah ini apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap hidup, supaya keturunan kita tetap hidup, yaitu dengan mengasihi Tuhan. Itu dia. Jadi jangan berkata, kita mengasihi Tuhan itu tidak ada efeknya, baik bagi leluhur kita, nenek moyang kita, dan anak-anak dan keturunan kita. Itu dia jelas dalam kitab Ulangan. Kan ada yang beriman itu berdasarkan kitab suci, tekstual, ya kan? Nanti sikit-sikit tak tertulis dalam kitab suci, tapi tak melaksanakan ajaran kitab suci. Ya kan? Mengasihi dia, tapi mengasihi keluarganya, tidak mengasihi orang lain. Ya kan? Bagaimana orang bisa mengasihi dia? Nah, itu harus dipahamkan kepada kita bahwa ajaran kitab suci dari kitab Ulangan sampai kitab Wahyu itu kan menjelaskan ajaran Tuhan Allah. Kalau tidak dilaksanakan berarti kita menentang Tuhan Allah. Makanya apa kata Musa? Maka dalam masa prapaskah ini mengasihi Tuhan dengan total itu berarti kita wajib mengasihi sesama kita. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, mendengarkan suara. Mendengarkan soundingnya. Hei umat, datanglah ke gereja. Ya kan? Kalau suara keras, makanya saudara-saudari kita yang beriman sebelah itu kan pakai speaker yang ingatkan orang. Ya bagus. Supaya apa? Mengasihi Tuhan Allah. Ya kan? Khotbah-khotbah di gereja-gereja, suara hamba Tuhan itu dengan lantang dan nyaring kan? Itu kan hanya untuk supaya kita mengasihi Tuhan, bukan mengasihi dia, ya kan? Tapi mengasihi Tuhan, lonceng kan, mendengarkan suaranya. Kita ini pekak lantak. Kalau orang pekak lantak itu bahasa sini ini, apa ya? Puli-puli lah, ya kan? Pak bangam atau baga-baga kali ya, ya kan? Ya. Oh. Tapi maksudnya itu mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Jadi mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Hari Minggu kita ke gereja itu siapa yang mengundang kita? Yang mengundang kita itu adalah Allah. Bukan pastor, bukan pendeta, bukan hamba Allah.
bukan istri kita, bukan DPP, bukan pengurus gereja. Umatku. Umatku tuh bukan umatnya Pak Andre. Nanti dilayani oleh ini. Siapa yang menyerukan suara itu? Itu adalah Allah melalui perantaran Pak Andre. Akan dilayani ini, kan begitu. Nah, makanya harus dipahamkan pada masa Prapaskah ini adalah mendengarkan suara Allah. Mengasihi, mendengarkan, dan berpaut padanya. Berpaut itu artinya tadi semakin serupa dengan Yesus karena roh. Jadi kalau kita tadi ya doa jiwa Kristus dan jadikanlah aku pembawa damai pada masa Prapaskah ini tak kita doakan, memang agak repot. Maka di Gereja Katolik itu rumusan doa itu dituliskan baik secara umum dan pribadi. Tujuannya adalah supaya doa kita tidak ngelantur. Ya kan? Supaya doa kita itu adalah doa yang berpusat pada Allah. Bukan berpusat pada orang. Berpusat pada Allah, berpusat pada Kristus, berpusat pada Roh Kudus. Pusatnya itu, senternya. Dan sering terjadi pusat doa itu bukan kepada Allah. Cerita dia tentang keluh kesahnya. Atau tentang Mazmur Ayub. Ya kan? Tahu Mazmur Ayub? Ya, ratapan Ayub. Ya kan kalau Mazmur kan Daud. Kalau Ayub tetap Ayub. Itu kan sastra. Ya. Sampai Ayub itu disuruh mengutuki dirinya dan Allah. Ya kan? Kalau kita baca bab 1 sampai atau pasal 1 sampai pasal terakhir Ayub itu kan adalah keluh kesah orang yang romantismenya. Jatuh cintanya dengan Allah itu kan menurun karena ada masalah. Dan akhirnya naik lagi ketika romantisme cintanya itu kembali dipulihkan Allah. Ya kan? Jadi ada perbincangan dengan Allah di situ. Nah, makanya Ayub itu kan setelah Ayub pastilah nanti di bawahnya Mazmur kan. Ada enggak apalah tata letaknya. Habis Ayub kan Mazmur kan. Nah, kalau Mazmur ini kan bagaimana Allah itu ya sungguh dijadikan raja oleh Daud, pemimpin. Kalau kau kutuk aku, lawanlah tuh yang di atas aku, kata Daud. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Nah, pada bacaan Injil, sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua. Jadi menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Oh, kok bisa ya Yesus berkata seperti itu? Apakah Yesus yang merencanakan itu? Ya tidak. Akibat pertobatan, ya kan, manusia akan memunculkan yang namanya ya pengampunan. Nah, akibat dosa Allah itu hadir. Sering terjadi dialog iman itu kan. Allah itu hadir karena dosa. Bukan begitu. Karena dosa itu sudah memelenggu hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Allah, maka Allah itu menjadi manusia. Supaya ya manusia itu percaya kepada Allah. Ya kan? Ketika Allah menjadi manusia, manusia tidak percaya, ditolak. Siapa Pak Yesus tuh? Sampai sekarang banyak penolakan manusia terhadap Yesus kan. Dianya nabi kok. Karena Allah bisa menjadi apapun. Tetapi mengapa Allah menjadi manusia? Karena secitra, segambar dengan Allah. Nah itu. Karena Allah lah yang memberikan roh kepada manusia. Coba baca kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu kan mengingatkan kita akan esensi kita menjadi manusia. Ya. Kita ini dari debu dan tanah, diciptakan oleh Allah, secitra dengan Allah, dan diberikan roh oleh Allah. Roh itu akan kembali kepada Allah. Makanya, ya, orang Kristiani itu kan pede dia, telah kembali kepada Bapa di surga, diprotes waktu itu, ya kan? Sampai-sampai Yesus naik ke surga tidak ditulis.
hari kenaikan Isa Al-Masih, lalu kenaikan Yesus Kristus. Ngapa enggak tambah kenaikan Yesus Kristus ke surga? Kalau kita kan jelas, Yesus naik ke surga. Ya kan? Bunda Maria diangkat ke surga. Beda tuh. Kalau naik, dia tahu jalannya ke sana. Kalau diangkat, karena Yesus. Itu harus dipahamkan. Siapa yang bisa, ya kan, mengangkat kita ke surga? Tuhan Allah, Yesus sendiri, Roh Kudus. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku, dan tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat mengantar kita ke hadapan Bapa di surga. Bukan yang berteriak-teriak Tuhan akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Berjuanglah untuk masuk ke pintu yang penuh sesak itu, karena jalan kebinasaan terbuka lebar. Nah, pada masa Prapaskah ini kita diingatkan kembali. Makanya Yesus menubuatkan ini menggambarkan bahwa manusia telah membunuh Allah karena dosanya. Kok manusia membunuh Allah? Iya. Akibat manusia tidak lagi tinggal di Taman Eden, Taman Firdaus, manusia itu membunuh hubungannya dengan Allah. Padahal syaratnya mudah aja ikut Allah tuh. Jangan makan buah di tengah-tengah itu, kalau kau makan kau mati, udah. Kan gitu kan? Berkat nih buah ini berkat, tapi buah yang lain boleh kau makan. Berkat itu seperti itu. Jangan berzina, nanti kau berzina pasti hidupmu hancur, kan itu. Nah, jadi banyak hal yang memang berkat itu menjadi kutukan bagi kita. Mengapa? Karena berkat itu kekudusan. Kita ini kekudusan yang berasal dari Allah. Tapi kekudusan itu menjadi malapetaka bagi kita kalau kita tidak suci, tidak kudus. Makanya harus disucikan, diselamatkan oleh tubuh Kristus dan disucikan oleh darah Kristus. Nah, itu jiwa lagu atau doa jiwa Kristus ya. Bapak, saudara-saudara yang terkasih, mengapa saya agak panjang lebar di sini? Karena banyak di antara kita memahami masa Prapaskah itu seperti masa biasa saja. Padahal masa Prapaskah 40 hari, 40 malam, bukan hanya berpuasa jasmani, tetapi kita harus berpuasa dari melakukan kejahatan. Koyakkanlah pakaianmu. Tetapi itu tak penting. Seruannya adalah koyakkanlah hatimu. Berserulah kepada Allah. Kalau kita hanya mengoyakkan itu kan hanya simbol saja. Maka Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, berpaut kepada aku itu mengikut aku. Ya. Harus menyangkal dirinya. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Itu penyangkalan diri kita. Mengapa? Karena tak mudah. Manusia ini pasti selalu membenarkan dirinya. Ngapa kau selingkuh? Itu istri aku tak punya anak. Ngapa kau selingkuh? Istri aku lebih tua. Ngapa kau selingkuh? Istri aku udah ompong. Ngapa kau selingkuh? Ya kan? Dada yang itu lebih besar. Ngapa kau selingkuh? Ya kan? Rambutnya lebih rebonding. Itulah dia. Dia tidak menyangkal dirinya. Coba kalau misalnya waktu di Kapi Kopang ya, Kopi Pangku ya. Kalau yang daerah lebih terkenal lah, Kopang, Kopi Pangku. Di Pangku kopi 5.000 harga 200.000 kan. Atau di KP katanya. Kalau udah tahu KP dah identiknya negatif kan? KP. Bir yang harganya misalnya dulu 50.000 bisa 250.000. Karena penyajinya tak pakai celana dalam dan tak pakai BH. Pakai pegang ada bonus. Ekstra jos 4.000 jadi 100.000. Nah, karena waktu saya melakukan observasi itu, apa Pak? Rupanya ya anak muda senangkan gitu. Pelayannya tak pakai celana dalam. Waduh, saya bilang. Jual apam lah tuh, ya kan? Apam Pulau Pinang. Dilihat, kalau dinikmati tambah lagi. Pak Timotius Ngacam yang paling paham. Ya kan? Karena saya observasi saja kan begitu. Ya. Jadi bayangkan TS bisa 25.000 kan begitu. Ya kan? Tergantung pegangan ya kan? Bondnya tergantung pegangan kan? Kalau merebas lain kan? Kiri kanan beda tuh, ada tarif. Kiri ya kan mungkin tambahan 50.000, mulai kanan 100.000. Pak Atis yang paham lah tuh.
Ya, yang mana barangnya dipegang kan? Jadi kopi yang harganya 5.000 bisa jadi 1 juta. Lah, kok mahal? Kan berapa kali pegangan ya kan? Mana ada barang tuh gratis? Ya kan? Nah, itu. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, menyangkal diri itu artinya berani. Ya, berani untuk mengatakan saya sudah beristri. Kan begitu. Tetapi kan mana? Dipanggil abang, makinlah suka kita. Ya kan, apalagi udah jual sawit, jual karet kan begitu. Ya kan, nambang dapat emas, gak bergaya nih, pakai pancus mengkilat kan, pakai tanco, ya kan, keliling-keliling pasar, itu katanya tuh. Ya kan, singgah ke KP sebentar kan, habis, pulang ngaret lagi kan, nanti kalau ada band mulai lagi. Nah, mulailah muncul di situ kan, segala pertepo, ya kan, kilat, super jam, enggak tahu lagi dah. Karaoke tempel, memang ditempel kan? Ditempel. Anak-anak lihat, nah ngikut, kan begitu. Ya kan? Coba perhatikan kalau di band tuh kan yang paling suka anak-anak di bawah pentas. Ya kan? Mengapa? Ya kan? Awal enggak ngerti kan? Dia enggak ngerti gitu, Pak. Oh, begitu. Lama-lama mulai remaja, akil balik ngerti. Makanya dulu ada pelarangan band-band itu, mengapa? Bandnya tidak sehat. Ya. Di kampung-kampung itu terjadi setelah band banyaklah perkara adat yang harus diurus oleh Pak Atis dan kawan-kawan tuh. Ya kan? Suami istri bercerai, lalulah kawin lagi. Ya kan? Macam-macam lah. Ya Pak Atis lebih paham lah. Ya. Karena banyak mengurus barang itu ya, awal rumah tangga harmonis jadi tak harmonis, ya kan? Ya karena itu tadi, banyak terjadi berkat menjadi kutukan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, selanjutnya memikul salibnya setiap hari. Dan ini sesuatu yang sangat berat bagi kita kalau tidak beriman. Siapa sih yang mau memikul salib? Ya, kau orang Katolika atau orang Kristen? Enggak. Ya kan? Bahkan sesama Kristen saja, ngapain? Salib saya beda. Salib saya itu ada emasnya. Salib kamu tuh kayu doang, kan begitu. Padahal salib itu ya adalah kemenangan terbesar bagi kita. Karena melalui salib kita diselamatkan oleh Yesus. Ya. Dan mengikut aku. Jadi 3 itu tadi. Jadi ajaran Musa itu jelas mengasihi, ya kan? Kemudian mendengar, lalu berpaut. Tetapi yang sempurna itu kata Yesus adalah yang pertama apa? Yang pertama apa, Bapak-bapak? Menyangkal diri dulu. Menyangkal diri, kemudian mengikut, ya, memikul salib dan mengikut aku. Jadi itu 3. Jadi kalau yang tidak menyangkal diri itu memang berat. Maka beratnya menjadi orang Kristen itu kalau tidak menyangkal diri susah. Maka refleksi, rekoleksi, retret, pembangunan rohani itu sebenarnya kan untuk menyangkal diri. Tapi kan orang-orang yang tidak mau menyangkal diri itu mendapatkan kesembuhan lalu hilang dia. Bersaksi sebentar, imannya itu hanya waktu kesaksian. Ada juga imannya tetap mantap kan? Karena dia mau mengikut Yesus dan mau melayani. Kebanyakan ini kan kalau udah susah baru cari Yesus. Kalau Pak Dukunnya masih kuat, ya udahlah, masih ngandal ke Pak Dukun atau yang pengobatan lainnya. Nah, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Nah, jadi jelas di situ, ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau ya merugikan dirinya sendiri. Jadi untuk apa? Ya. Jadi caleg lalu serangan pajar. Sekali duduk menghindar. Ya kan? Tiba-tiba kalau dicari tagih program modar kemana-mana kan begitu. Ya kan? Sekali waktu sebelum jadi caleg, saya perhatikan benar itu. Ya. Wih, diangkutnya anak-anak sekolah, ibu-ibu pakai mobilnya kan. Yang betul dilakukan. Saya pikir itu olok-olok. Saya kan waktu itu tinggal di Bengkayang itu di tepi jalan. Baik benar Bapak ini ya. Anak SMP diantar, ibu-ibu diantar.
Pokoknya semenjak ada berapa bulan sebelum jadi caleg tuh, sebelum jadi kan, bolak-balik diantar. Tahan bensin tuh, dia yang nyupir sendiri. Ada seorang ibu itu kasih, ya kan, semua mama angkatnya, bingung saya. Ini mama saya, ya kan, obat gratis dan sebagainya, ada tahu lah ya. Pokoknya macam-macam lah menarik diri itu supaya dipilih kan. Sekali udah jadi, mana ada lagi? Ya kan, memang betul. Mobilnya pun dah rebed dah mobil baru. Ya. Memang itu diterapkan benar-benar di kampung-kampung itu. Dan memang itu kenyataan dan apa yang disampaikan itu. Ya tidak salah sih, banyak masyarakat menjadi antipati. Tetapi kalau kita antipati lalu tidak mau memilih, sayang. Karena perubahan itu bisa terjadi kalau kita memilih. Ya kan? Memang belum tentu orang yang kita pilih bisa merubah, tetapi kita merubah karakter kita. Memilih bukan berdasarkan serangan pajar, tapi memilih karena memang kita butuh yang namanya pejuang-pejuang yang tampil di legislatif. Ngomong, tugas dewan itu kan 3 aja, ngomong. Apa yang dilakukan? Ya kan? Anggaran. Ya kan? Ngomong. 2, buat peraturan. Ya kan? 3, pengawasan. Kalau dewannya ikut kontraktor ya kacau lah, makanya ada CP telayet, ya kan? Tahu, sekali sehari baru aspal, seminggu aspal udah telayet lagi bahasa sana. Ya kan? Ya jalan itu terus di aspal. Kampung lain, lihat kayak kampung bapak saya itu, 20 tahun lebih, Bengkayang jadi kabupaten, masa masih belepek? Saya suka ngolok tuh bapak saya itu. Kalau Pak, jalan bapak belepek nih. Ya, karena daerahnya tak ada yang milih dewannya tuh. Akhirnya dia jadi dewan lah, enggak tahu sekarang terpilih atau enggak. Ya, datang sosialisasi kan, dah terlambat katanya. Apa terlambat nih? Terlambat kasih serangan pajar kali Pak, saya ngolok bapak saya kan. Nah itulah katanya. Ya serangannya sudah terlambat katanya. Datang sejauh hari, aduh. Pokok adalah masyarakat sekarang nih. Ya. Maka saya bilang kalau bapak jadi caleg, ingat budi-budi itu bapak yang lama tuh saya bilang kan, diingatkan kembali. Nah itu tapi tidak boleh juga kan. Terkadang orang itu tidak melihat budi, melihat si Budi, yang gambarnya ada 2 yang merah-merah tuh kan. Jadi kalau udah si Budi dikeluarkan kan, sampai bertimpa-timpa ya, kurang 100, 150, 200, 150, bahkan untuk menyadarkan susah, ya kan? Masyarakat pun bisa jadi sekarang. Pokoknya kayak kemarin, kau berkhianat tuh. Enggak Pak, saya milih dia, udah terang-terangan kau jadi saksi dia kan? Karena itu tadi. Ya. Masa kau enggak milih dia? Wah kacau nih, enggak, saya timnya dia Pak. Wih, kok aneh juga ya. Tapi itulah manusia. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada masa pertobatan ini ya, marilah kita membangun diri kita sendiri dengan iman takwa kita kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi kita berefleksi. Kalau ada niat jahat itu kita panggil Yesus kan gitu. Pasti kita disadarkan oleh Yesus. Ya kan, kalau kita udah melamun, ingatlah Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah. Dia adalah cinta. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita.